Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Aprilia Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Dalam apel gabungan yang dilanjutkan dengan halal bihalal di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, Bupati Muda menekankan kepada para ASN untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kuburaya. Apel gabungan dalam rangka halal bihalal di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dipimpin langsung oleh Bupati Kuburaya yang digelar di halaman kantor Bupati Kuburaya pada Senin 9 Mei tahun 2022. Apel gabungan dalam rangka halal bihalal di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya Senin 9 Mei 2022. Siap laksanakan. Apel yang dihadiri oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya ini bertujuan untuk kembali meningkatkan pelayanan publik pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Bupati Muda berharap para ASN di setiap dinas dapat memberikan inovasi yang terukur dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan semua sektor di Kuburaya. Sanksi tegas pun diberlakukan kepada ASN apabila tidak masuk tanpa keterangan. Kita langsung hari ini perlu mengingatkan bahwa kita ayo kembali untuk di mana kita memperkuat kinerja kita. Jadi dedikasi kita dan ini apel tadi untuk memfokuskan lagi karena setelah kita libur panjang dan kita syukuri bahwa semua berjalan ya, semua bisa pulang mudik, pulang kampung dan sebagainya ya. Saya kira ini setelah mendapat silaturahim yang baik dengan keluarga dan semua ya, setelah kita melalui proses Idul Fitri ini, mudah-mudahan justru semangat Idul Fitri ini kan semangat untuk bagaimana kita juga introspeksi semuanya dan berusaha untuk lebih baik lagi dalam arti ya bagaimana kita mendedikasikan ini ibadah kita ya. Dan juga sekaligus mengingatkan bahwa hari ke hari kita harus sudah jauh lebih cepat lagi, apalagi tantangan kita sekarang dengan fenomena banyak sekali hal-hal yang perlu kita perkuat di masyarakat, mentransformasi lah semuanya dari yang tidak layak menjadi layak di masyarakat, dari yang tidak adil jadi adil, dari yang tidak bergerak jadi bergerak dan tidak berdaya jadi berdaya, dan semuanya dari yang sifatnya lambat jadi cepat pelayanan dan proses-proses pembangunan ini. Kawan di OPD kita bagi dalam 3 tim nanti mencar Pak Bupati beserta beberapa kepala SKPD, kemudian ada tim satu lagi saya juga beberapa kepala SKPD, kemudian ada tim satu lagi. Jadi 3 tim kita nyebar. Ini dalam rangka silaturahmi juga ke SKPD sekaligus kita memantau dan mungkin ada arahan diskusi di SKPD yang kita pantau itu dalam rangka untuk meningkatkan terus, menanjakkan terus kinerja kita. Kita tidak boleh berpuas diri sesuai dengan semangat arahan Pak Bupati. Ya, kita harus terus mengedepankan rasa tanggung jawab. Masih banyak hal yang harus kita benahi, ya, kita tingkatkan, bahkan semangatnya terus menanjak. Ini arahan Pak Bupati. Selanjutnya, sebanyak 34 ASN di Kabupaten Kuburaya mengambil sumpah atau janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Selain untuk mengisi kekosongan, pelantikan ini juga sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi ASN. Pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama,
pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dipimpin oleh Bupati Kuburaya di Aula Bupati Kuburaya pada Senin 9 Mei tahun 2022. Sebanyak 34 ASN Kuburaya terdiri dari 2 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama, 19 orang pejabat administrator, dan 13 orang pejabat pengawas dilantik langsung oleh Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan. Demi Allah, saya bersumpah. Katolik, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa. Bupati Muda mengatakan pelantikan ASN di Kuburaya ini selain untuk mengisi jabatan yang kosong, juga sebagai salah satu penyegaran, pengoptimalan, serta memaksimalkan potensi diri ASN yang bermuara pada capaian-capaian dalam peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Hari ini kita melaksanakan langsung di hari pertama masuk ini. Proses pelantikan ini sebetulnya pertama ada pengisian yang kosong, kedua mengoptimalkan. Jadi bukan segala sesuatu dalam mutasi, dalam pergeseran itu selalu didasarkan pada upaya untuk mengoptimalkan. Artinya kalau di sini sudah kelamaan perlu penyegaran supaya ini ada pengalaman. Jadi kalau birokrasi itu kalau di situ terus nanti dia juga wawasannya juga kurang baik. Artinya inilah proses-proses dan sekaligus memaksimalkan potensi diri. Jadi kadang ada yang penempatan di sini tapi potensi dirinya mungkin lebih ke yang bisa dimaksimalkan lagi, maksudnya bisa dioptimalkan sehingga akhirnya bisa berdampak lebih cepat lagi bagi capaian-capaian, baik capaian pertumbuhan ekonomi, capaian IPM, capaian hal-hal yang menyangkut pokoknya peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Nah, ya harapan kita bersama bahwa khususnya untuk pegawai yang ada di Kabupaten Kuburaya itu ya meningkatkan kinerja yang ada. Ya mungkin kinerja kita sekarang masih jauh baik, namun kita tingkatkan kembali supaya lebih optimal dalam melaksanaan pekerjaan. Jadi supaya pelayanan terhadap masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa memuaskan masyarakat. Ya, itu dengan kinerja yang baik itu kita pasti mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, Camat, serta tamu undangan. Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 dibuka langsung oleh Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan. TMMD sendiri merupakan program tahunan dalam mewujudkan pembangunan berskala nasional, di mana pada tahun ini akan terfokus pada Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 dibuka langsung oleh Bupati Kuburaya di Aula Kantor Bupati pada Rabu 11 Mei tahun 2022. TMMD yang merupakan program tahunan dalam mewujudkan pembangunan berskala nasional untuk mewujudkan kestabilan dan kemajuan wilayah pedesaan pada tahun ini akan terfokus di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya dengan sasaran fisik pembangunan jalan sepanjang 1,1 km. Selain pembangunan fisik, non-fisik berupa sosialisasi dan percepatan vaksin pun akan dilakukan selama 30 hari. Bupati Muda mengatakan TMMD merupakan program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah dengan tujuan adanya percepatan pelaksanaan suatu pembangunan daerah dengan ekspektasi adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga bisa terwujudnya kemanunggalan TNI dan rakyat, karena akan mengerjakan kegiatan tersebut bersama sehingga mendorong peningkatan produktivitas masyarakat pedesaan dalam upaya turut menyukseskan pembangunan, ujar Bupati Muda. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuburaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Dandim 1207 Pontianak, Asisten Kasdam 12 Tanjung Pura, Pabung Kuburaya, jajaran TNI, Ketua DPRD Kuburaya, Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, perwakilan pondok pesantren dan masyarakat
Kuburaya. Hari ini kita pembukaan TMMD di 113 ya. Ini imbangan. Posisinya dilakukan di Kecamatan Sungai Ambawang, khususnya Desa Durian, dan ada kegiatan yang fisik, yaitu pembuatan jalan, menyambungkan jalan yang sudah ada, dan itu di Durian. Nah, kegiatan ini juga tidak hanya fisik, tapi juga sekaligus kegiatan untuk memantik partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong, ya, dan juga langkah-langkah untuk penguatan non fisik, pola hidup sehat. Kemudian bersamaan karena ini masih pandemi, walaupun kita landai, tapi harus kita perkuat dan ingatkan, terutama vaksinasi. Ini peluang dan kesempatan. Kebetulan Kecamatan Sungai Ambawang juga tidak ada yang kebetulan karena rendah capaiannya, sehingga ini bisa menjadi peluang kesempatan untuk kita memperkuat. Kepembakulnya bisa jalan nih. Nanti dari RT-nya, dari warga, dari semuanya kita berikan pencerahan dan penguatan bahwa vaksin ini justru untuk melindungi orang banyak dan bukan hanya cerita melindungi diri sendiri, apalagi juga anak-anak. Perlu kita lindungi keluarga, dan nanti saya yakin dengan tenaga kesehatan dari Pemkab, di Puskesmas maupun dari TNI dan juga dari jajaran bisa sekaligus bahkan door to door pun bisa jalan dengan langkah ini, sehingga kita bisa maksimalkan. Kebetulan kita sasaran TMMD ini di Desa Durian, Kecamatan Ambawang, itu untuk jalan, kita fisiknya jalan, untuk kegiatan-kegiatan non fisiknya sosialisasi, termasuk yang disampaikan Bapak Bupati, vaksinasi. Kita akan turunkan tim dari Angkatan Darat, dari Kesehatan Angkatan Darat maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya untuk bersinergi untuk mempercepat vaksinasi khususnya di Kecamatan Ambawang, sehingga capaian vaksin yang diinginkan Bapak Bupati bisa tercapai lebih maksimal di Kecamatan Ambawang. Kita berupaya untuk mensasar pesantren, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat keramaian, door to door, sehingga yang diinginkan kita bersama untuk kekebalan tubuh. Bupati Muda mengatakan sensus penduduk 2020 lanjutan merupakan tindak lanjut dari sensus yang pernah dilakukan, sehingga penajaman secara detail akan dilakukan pada sensus kali ini. Hal tersebut disampaikan pada saat pembukaan pelatihan petugas long firm SP 2020 dalam rangka persiapan sensus penduduk 2020. Pembukaan pelatihan petugas long form SP 2020 dalam rangka persiapan sensus penduduk 2020 lanjutan dibuka langsung oleh Bupati Kuburaya pada Kamis 12 Mei tahun 2022. Kegiatan yang dihadiri oleh peserta pelatihan dari setiap desa di Kabupaten Kuburaya ini dilakukan selama 3 hari serta dibagi menjadi 2 gelombang. Bupati Muda mengatakan sensus penduduk 2020 lanjutan tersebut merupakan tindak lanjut dari sensus yang pernah dilakukan, sehingga penajaman secara detail akan dilakukan pada sensus kali ini. Sensus yang dilakukan hingga 1,5 bulan ke depan tersebut juga disebut Bupati sebagai pondasi dan titik berangkat dalam pengambilan kebijakan baik dari pusat hingga kabupaten, di mana kebijakan berbasis data yang akurat akan membuat kerja pemerintah dan lainnya lebih terukur dan tepat sasaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Kabupaten Kuburaya beserta jajaran, instruktur daerah, serta peserta pelatihan. Sensus lanjutan, artinya ini long form ini sangat penting karena ini jadi penajaman yang mana hasil sensus dulu untuk memotret lebih detail lagi, lebih rinci ya Pak ya, terkait dengan berbagai parameter, misalnya parameter demografi, contoh seperti ya tentunya terkait kemiskinan lah, artinya terkait juga dengan mortalitas, angka kematian ya, kemudian fertilitas, dan juga indikator-indikator yang terkait SDGs itu. Jadi biar kita bisa membuat nantinya itu kan fondasi kebijakan. Nah, apa yang dilakukan ini, pelatihan ini nantinya juga menjadi bagian kita untuk sama-sama data-data ini yang akan menjadi fondasi kebijakan.
Jadi mekanisme yang sudah kita lakukan terbiasa itu SOP-nya BPS kalau mengadakan pelaksanaan lapangan itu harus dilakukan pelatihan dulu. Nah, SP 2020 lanjutan ini adalah tindak lanjut dari sensus penduduk 2020 yang lalu. Nah, itu kalau yang lalu itu kita mendapatkan baru dapat jumlah penduduk laki dan perempuan. Nah, untuk yang lanjutan ini parameter-parameter demografi termasuklah di sana migrasi, mortalitas, fertilitas, dan nanti juga termasuk indikator yang di perumahan itu juga tertangkap. Yang tidak kalah pentingnya juga indikator SDGs. Nah, terkait jumlah petugas yang kita rekrut ini ada 197 petugas yang terdiri dari Koseka, koordinator sensus kecamatan, kemudian ada Kortim, kemudian ada PPL, petugas pendata lapangan. FGD daerah dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 dihadiri oleh Bupati Kuburaya. Bupati Muda mengatakan tujuan kegiatan hari ini ialah mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. Forum Group Discussion atau FGD daerah dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 dihadiri oleh Bupati Kuburaya sekaligus menjadi informan ahli yang diselenggarakan di Aston Pontianak Hotel pada Kamis 12 Mei tahun 2022. Dengan tema realisasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Muda mengatakan tujuan kegiatan hari ini ialah mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di 34 provinsi se-Indonesia. Ini kita lakukan untuk melakukan semacam review terhadap hasil penilaian indeks keterbukaan informasi publik. Jadi ini hari ini FGD-nya sekaligus untuk melihat dan melakukan upaya untuk kita sama-sama berdiskusi ya, tentunya terkait apa sih yang masih harus diperkuat dan nanti bagian daripada cara kita untuk justru memberikan satu ya nanti gagasan, ide atau juga langkah-langkah karena pada prinsipnya hasilnya di sini cenderung relatif keterbukaan informasi publik sudah cukup berjalan baik. Jadi pertama indeks ini untuk mengukur sudah sejauh mana potret keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sebelum pelaksanaan FGD hari ini kepada 9 orang informan ahli yang mewakili unsur pemerintah sebagai penyedia informasi, kemudian mewakili unsur pelaku usaha dan unsur masyarakat sebagai pengguna informasi, diberikan 85 kuesioner untuk diisi. Jadi ada 85 pertanyaan menyangkut lingkungan fisik atau politik, kemudian lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum tentang keterbukaan informasi di Kalimantan Barat. Nah, hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisioner KI Pusat beserta jajaran, Ketua KI Provinsi Kalimantan Barat, para informan ahli informasi keterbukaan publik, serta tamu undangan. Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LHP LKPD tahun anggaran 2021 yang diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2021 dihadiri oleh Bupati Kuburaya di kantor BPK Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis 12 Mei tahun 2022. Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LHP LKPD tahun anggaran 2021 yang diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat.
Selain Kabupaten Kuburaya, LHP LKPD turut diberikan kepada Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, dan Kota Singkawang. Kepala BPK Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, laporan hasil pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa LHP telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Ia juga berharap kepada pemerintah daerah yang telah menerima hasil dapat memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan weekly news dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Akhir kata, saya Aprilia Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.